Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Harnum. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa sifat terbaik wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang wanita, hendaklah memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Tentunya itu adalah cerminan dari wanita soleha. Dalam Islam, wanita menjadi sosok yang sangat dimuliakan, di mana kedudukannya sebagai seorang ibu lebih tinggi daripada seorang ayah. Rasulullah SAW bersabda, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Ibumu," sampai diulangi 3 kali. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hendaklah para wanita mempunyai sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cerminan wanita soleha, sehingga dengan itu dapat membawanya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa sajakah sifat wanita yang disukai oleh Allah itu? Nah, yang pertama yaitu menutup aurat. Wanita terbaik dalam pandangan Islam adalah wanita yang menutup auratnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Perintah menutup aurat dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Kemudian, sifat terbaik wanita yang disukai oleh Allah yang kedua yaitu berbusana dengan pakaian syar'i. Wanita soleha hendaklah berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat dikatakan pakaian itu syar'i adalah menutup seluruh tubuh termasuk kaki, longgar atau tidak ketat dan tidak tipis sehingga menggambarkan lekuk tubuh dan tidak diberi wewangian dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian sifat terbaik wanita yang disukai oleh Allah yang ketiga yaitu betah tinggal di rumah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan tinggallah kalian dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan ala jahiliyah terdahulu." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas mengatakan, "Hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan." Kemudian yaitu memiliki sifat pemalu. Sifat pemalu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita jika ia ingin menjadi wanita terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu juga merupakan perwujudan dari akhlak Islam. Setiap orang yang memiliki rasa malu niscaya akan tercegah dari perkara-perkara yang buruk dan jelek dan dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya serta dibenci oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak dan akhlak Islam itu adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian sifat terbaik wanita yang disukai oleh Allah yang kelima ialah taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang terhadap suami adalah sebaik-baik wanita. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya.
sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Selain itu, sikap wanita kepada suami juga menyebabkan dirinya mendapatkan syurga atau neraka. Kemudian, sifat terbaik wanita yang disukai oleh Allah yang keenam yaitu bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri hendaklah berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan kepada dirinya. Seorang wanita yang tidak berlaku demikian akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, sifat terbaik wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketujuh yaitu berdandan dan berhias diri hanya untuk suami. Seorang wanita yang baik adalah mereka yang selalu berdandan dan berhias untuk suaminya, karena hal itu akan menyebabkan suami senang dan ridho kepada istrinya. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Kemudian beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah beberapa sifat yang menjadikan wanita disukai oleh Allah, karena ini semua perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga para wanita diberi kekuatan untuk mengamalkan hal ini, sehingga menjadikannya sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.